pendidikan Islam pada periode awal Islam di Nusantara. Di Nusantara, kita akan membahas bagaimana Islam masuk ke Indonesia, bagaimana proses penyebarannya, serta bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang pada masa awal. Pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam sekitar abad ke-13 di wilayah Sumatera, khususnya di Samudra Pasai. Penyebaran Islam terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Seiring berjalannya waktu, Islam berkembang ke berbagai wilayah seperti Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada masa awal, pendidikan Islam masih sederhana dan berfokus pada pembelajaran dasar agama. Namun, seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan Islam menjadi lebih terstruktur melalui pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam. Masuknya Islam ke Indonesia masih menjadi perdebatan para ahli. Terdapat beberapa teori mengenai asal masuknya Islam. Pertama, teori Arab yang menyatakan Islam datang langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Kedua, teori Gujarat yang berpendapat bahwa Islam dibawa oleh pedagang India pada abad ke-12 hingga 13. Secara umum, Islam masuk secara bertahap melalui perdagangan, kemudian berkembang melalui dakwah dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Islam pertama kali berkembang di Sumatera, kemudian menyebar ke Jawa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Penyebaran ini didukung oleh beberapa faktor seperti jalur perdagangan internasional, melemahnya kerajaan Hindu-Buddha, dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh. Peran politik juga sangat penting ketika seorang raja memeluk Islam. Biasanya rakyat ikut mengikuti agama pemimpinnya. Peran politik juga sangat penting ketika seorang raja memeluk Islam. Biasanya rakyat ikut mengikuti agama pemimpinnya. Hal ini membuat penyebaran Islam berlangsung lebih cepat dan berbagai daerah. Ulama memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pedagang, pendidik, dan pemimpin masyarakat. Penyebaran Islam dilakukan melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan kultural, yaitu melalui budaya dan pendidikan. Yang kedua, pendekatan struktural, yaitu melalui kerajaan dan kekuasaan. Ketiga, pendekatan ekonomi, yaitu melalui perdagangan. Pendekatan yang digunakan para ulama bersifat damai dan adaptif, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pada periode awal, pendidikan Islam masih bersifat non-formal dan sederhana. Kegiatan belajar biasanya dilakukan di masjid, surau, atau rumah para ulama. Materi yang diajarkan meliputi Al-Quran, akidah, ibadah, dan akhlak. Metode pembelajarannya menggunakan hafalan, ceramah, dan keteladanan. Fokus utama pendidikan saat itu adalah pembentukan akhlak yang baik dan pemahaman dasar agama Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Nusantara juga memiliki ciri khas di setiap daerah. Di Minangkabau, pendidikan Islam berkembang melalui surau. Tokoh penting di daerah ini adalah Syekh
Burhanuddin. Pada abad ke-20, muncul pembaharuan pendidikan melalui lembaga seperti Adabiyah School dan Sumatera Tawalib. Di Pulau Jawa, perkembangan Islam sangat dipengaruhi oleh Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya. Lembaga pendidikan yang berkembang antara lain pesantren, madrasah, dan majelis pengajian. Sementara di Indonesia Timur, perkembangan Islam didukung oleh kerajaan Islam seperti Ternate, Tidore, dan Gua Kalo. Tokoh penting di wilayah ini adalah Datuk Ri Bandang. Ada beberapa ciri utama pendidikan Islam pada masa awal. Yang pertama, bersifat tradisional dan non-formal. Kedua, berpusat di masjid, surau, rumah ulama, dan kerajaan. Ketiga, menggunakan metode hafalan, ceramah, dan praktik langsung. Yang keempat, menekankan pembentukan akhlak dan pemahaman dasar agama. Yang kelima, sangat dipengaruhi oleh peran ulama dan pengusaha.